Belum ada yang jelas ya, tetapi menurut saya partai itu ada dua kemungkinan. Dibentuk oleh Anies sendiri atau dibentuk oleh para relawannya lalu meminta Anies. Seperti Demokrat dulu yang membentuk bukan SBY. Sepanjang yang saya tahu yang membentuk adalah orang-orang yang loyal dengan SBY, yang ingin menjadikan SBY. Sama seperti Partai Sri juga begitu. Itu orang-orang yang loyal sama Sri Mulyani berharap Sri Mulyani akan bisa dicalonkan sebagai calon presiden. Karena kalau memang mau berpolitik, ya tidak ada cara lain dengan partai politik. Kecuali kalau Anies mau jadi guru bangsa. Kan pilihannya menjadi seorang politisi, ya sudah terjadi karena dia ikut kontestasi pilpres. Atau menjadi guru bangsa, balik ke kampus. Dugaan saya, Anies tidak tertarik menjadi guru bangsa. Karena DNA dia adalah DNA petarung, ya bertarung di dalam medan politik. Kita mendengar isu ya, tepatnya bahwa telah dibentuk PPI, Partai Perubahan Indonesia. Nah, masalahnya apakah itu benar atau tidak, itu yang jadi masalah ya. Yang jelas kalau dari jurusan Anies Baswedan belum ada rencana apa-apa. Anies mengatakan pengen rehat, tetapi entah dari mana ada isu tentang pembentukan Partai Perubahan Indonesia, bahkan dengan logonya, ya logo Garuda, tapi kepalanya kepala burung hantu nih kelihatan. Kemudian ada bintang di tengahnya, Partai Perubahan Indonesia, ya seperti koin ya ininya, seperti mata uang yang timbul begitu. Dan ada yang tanya kepada saya, logonya ditampilkan lagi ya. Bang, saya relawan dari Bogor, mau tanya apa betul partai itu. Saya tidak bisa menjawab betul atau tidak. Ya. Barangkali ini baru usulan, baru inisiatif dari sekelompok orang. Dan arahnya adalah agar Anies Baswedan membentuk partai politik. Dan karena yang dibawa jargon perubahan ya, Partai Perubahan Indonesia atau PPI ya. Boleh juga. Saya dengan bercanda mengatakan saya lebih setuju Pripun. Pripun, Partai Republik Indonesia Perubahan. Belum ada yang jelas ya, tetapi menurut saya partai itu ada dua kemungkinan. Dibentuk oleh Anies sendiri atau dibentuk oleh para relawannya lalu meminta Anies. Seperti Demokrat dulu yang membentuk bukan SBY. Sepanjang yang saya tahu yang membentuk adalah orang-orang yang loyal dengan SBY, yang ingin menjadikan SBY. Sama seperti Partai Sri juga begitu. Itu orang-orang yang loyal sama Sri Mulyani berharap Sri Mulyani akan bisa dicalonkan sebagai calon presiden. Ternyata Partai Sri tidak lolos, Partai Demokrat ternyata sekarang menjadi partai keluarga ya. Jadi sobat sekalian, ini Partai Perubahan Indonesia. Karena kalau memang mau berpolitik, ya tidak ada cara lain dengan partai politik. Kecuali kalau Anies mau jadi guru bangsa. Kan pilihannya menjadi seorang politisi, ya sudah terjadi karena dia ikut kontestasi pilpres. Atau menjadi guru bangsa, balik ke kampus. Dugaan saya, Anies tidak tertarik menjadi guru bangsa. Karena DNA dia adalah DNA petarung, ya bertarung di dalam medan politik. Karena itu menurut saya dia tidak akan kembali menjadi rektor. Bahkan kalau harus memilih menjadi rektor sebuah kampus atau menjadi cagup DKI, ya dia lebih memilih cagup DKI menurut saya. Lebih memilih berkelahi ya. Jadi itu yang harus kita pahami ya. Jadi sekali lagi sobat era sekalian, Partai Perubahan Indonesia bisa saja digagas, diinisiasi oleh katakanlah orang-orang atau relawan-relawan Anies Baswedan. Mereka bentuk lalu kemudian diserahkan kepada Anies. Jadi Anies tahu beres ya. Atau Anies yang membentuk. Mana pilihannya terserah saja. Tapi yang jelas memang partai itu berbeda dengan kalau kita bicara mengenai intelektual message ya. Pesan-pesan intelektual itu berbeda. Karena itu
ada orang yang cocok untuk menjadi aktivis partai politik, ada yang tidak cocok ya. Ada yang cocoknya ya jadi guru bangsa saja, jadi pengkritik ya, bukan pencari kekuasaan ya. Jadi begitu sobat era sekalian ya. Sekali lagi memang isu ini menyebar kemana-mana dan sudah ada di grup-grup WA, tetapi tentu belum ada kejelasan ya soal pembentukan ini. Tidak hanya partai politik, ada yang mengusulkan pembentukan ormas atau pembentukan koperasi. Ya tergantung misinya. Kalau mau misinya tentang humanisme, kemanusiaan, ya ormas lah. Tapi kalau misinya mau misi politik, ya merebut kekuasaan, mengontrol kekuasaan, ya partai politik. Kalau misinya pemberdayaan umat, ya koperasi lah. Jadi tergantung apa yang ingin dicari. Tiga-tiganya juga bisa. Dibentuk partai politik perubahan, ormas perubahan, Indonesia ya. Kemudian koperasi perubahan juga boleh ya. Coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian ya. Semangat untuk perubahan. Cara ikut bergabung Bar RH mau. Alhamdulillah semoga menjadi tonggak menuju keadilan rakyat. Beneran. Saya bicara ini baru usulan ya dari beberapa orang yang tersebar di di grup-grup WA kan. Pasti mau, siap. Saya daftar ke 1 Bung RH. Cara gabungnya bagaimana? Saya dari daerah fans beratnya Abah Anis. Salam sehat selalu Bang. Siap bergabung untuk perubahan. Alhamdulillah. Akhirnya Abah punya partai sendiri. Bismillah saya akan bergabung. Salam keren cadas. Belum dibentuk. Saya baru mancing-mancing ya. Ya. Saya sendiri sebenarnya belum tahu juga apakah sudah terbentuk atau tidak, karena ini kan dari daerah dari aspirasi ya. Karena gini, partai politik itu ada partai politik yang deklaratif. Nah, ini deklarasi saja belum. Kedua, ada partai politik berbadan hukum, ada partai politik peserta pemilu, ada partai politik yang menjadi bagian dari parlemen ya. Jadi semua tahap itu tentu belum terlampaui ya. Karena bisa jadi kalau mau ya beli saja badan hukum partai politik yang ada di Kumham, itu jauh lebih gampang. Nanti namanya yang diubah, itu aneh bin ajaib tapi terjadi ya. Kemudian dari Gresik siap bergabung, saya siap bergabung. Saya siap untuk 50 kota Sumbar ya. 50 kota Sumbar ini bukan 50 kota di Sumbar, tapi namanya 50 kota memang ya. Saya oke banget. Partai Perubahan babak baru untuk Indonesia lebih adil, jujur dan bermartabat. Siap mendukung, mantap, siap. Selamat atas terbentuknya Partai Perubahan. Moga jaya selalu, salam. Belum ya. Baru gosipnya ya. Asal ketua umumnya Bapak Anies, saya dan keluarga siap mendukung ya. Partai yang isinya para provokator nggak akan laku. Oke, apa lagi ini ya? Ini kalau yang begini-begini tidak mau berdebat, tidak mau ini saya buang aja ya. Dari Batang Alas Roban, insya Allah siap bergabung dari Aceh. Saya siap bergabung dengan para Perubahan Indonesia, Parati apa ya. Bagus sekali ini untuk barisan sakit hati, apalagi nih Doni Saputra nih ya. Kita tidak lagi mau mentolerir yang gitu-gituan ya. Bagaimana cara gabungan? Saya dari Bantul DI pendukung Bapak Anies dan Perubahan. Aku gabung dalam membentuk. Hati-hati dengan penyusup dan pengkhianat ya. Mau dong gabung, caranya gimana? Siap bergabung. Alhamdulillah, bismillah. Abah Anies untuk Perubahan Indonesia lebih baik. Sebenarnya belum ada ya. Ini aja sudah semangat sekali ya. Alhamdulillah, bismillah, Abah Anies untuk Perubahan Indonesia lebih baik. Semangat mengrefli kita uang Palembang di barisan perubahan supaya negara kita ini lebih baik. Siap rapatkan barisan bersama ulama dan habaib yang lurus untuk kebaikan negeri ini. Allahu Akbar ya. Kemudian siap Kecamatan Tanra Lili Maros Sulawesi Selatan siap. Sumut siap gabung. Bang Refli gimana ya caranya agar bisa bergabung? Siap gabung, siap pendiri. Siap bergabung, tolong infokan selanjutnya, ikut ya.
Sumatera Barat siap gabung Bung. Banyak sekali rupanya ya. Seperti biasa postingan Refli selalu berdasarkan asumsi dan opini pribadi. Luar biasa. Saya ini membuat sebuah klarifikasi karena ada yang menyebarkan ini di WA ya, dan ini sekaligus pancingan ya. Oke. Kemudian senang sekali dapat apa lagi? Jika benar Anies mendirikan Partai Perubahan, apakah Refli Harun akan ikut masuk partai dan mau membantu mencari dana dari para investor untuk membangun kantor cabang di seluruh Indonesia? Lah, kok mencari dana tuh gimana ya? Jadi ada orang yang membantu dari sisi intelektual, ada yang membantu dari segi pendanaan ya. Tergantung kehebatan masing-masing, kan tidak semuanya. Saya tidak hebat cari dana ya. Kalau saya hebat cari dana udah kaya raya saya kan. Kemudian memang harus bentuk partai karena tidak ada jalan lain di alam demokrasi Indonesia yang lagi semrawut ini. Saya dari Lampung siap bergabung, kutunggu infonya. Ini semangat sekali orang ini ya. Rupanya dengan isu partai ini, padahal saya sendiri belum terlalu jelas juga ya. Dan ini di pollingnya, apakah Anda setuju bila Anies bentuk Partai Perubahan Indonesia? 1.400 yang vote, setuju 83%, tidak setuju 12%, ragu-ragu 4%. Jadi mayoritas setuju. Saya sediakan ruang ragu-ragu ya. Dan punya kader-kader yang betul-betul menginginkan perubahan. Kemudian apa lagi ya, kita buat partai itu butuh duit besar, tidak cukup dengan narasi, etika dan akademi saja. Buktinya saat era reformasi puluhan partai berdiri, hanya 2 yang eksis, itu pun dengan sumber isi tas konglomerasi Nasdem dan Gerindra. Pendirinya kuat secara ekonomi karena partai berisi orang yang cari makan dan cari hidup di sana. Tidak ada partai yang sangat bersih dari korupsi. PKS sekalipun pernah kena jurang korup. Ya, tapi bukan berarti Sigit Purnomo Anda lalu menyerah ya. Kalau menyerah maka ya partai sekarang ya partai begitulah ya. Bisa nggak kita membangun sebuah partai dengan tradisi yang lebih baik? Nah itu yang kita tidak punya kan begitu. Gitu ya. Jadi kalau kita mau membangun ya memang jangan skeptis dulu gitu loh. Ya. Jadi membangun partai itu memang tidak mudah, iya. Karena sistemnya korup. Karena itu partai itu jangan berjuang dulu untuk kekuasaan, tapi berjuang memperbaiki keadaan. Kecil tetapi solid kan bagus ya. Kemudian macam-macam ya, banyak sekali orang ya. Saya mau gabung tapi nggak punya uang. Loh, kok partai kok harus punya uang ya? Partai itu nggak perlu punya uang. Yang penting Anda berpartisipasi sesuai dengan kemampuan Anda. Kalau bisanya seminggu sekali aktif, seminggu sekali kan begitu. Kalau bisa tiap hari aktif ya tiap hari kan begitu. Jadi banyak orang menganggap bahwa masuk partai itu harus ada uang. Ya itu pengurus terasnya. Kalau kita anggota biasa nggak ada masalah. Pak Refli masih nge-YouTube aja. Padahal bulan ini adalah bulannya Pak Refli Harun untuk cari cuan sebanyak-banyaknya dari sengketa pileg sampai tahun depan sengketa pilkada. Apalagi RH sudah dikenal di MK. Saya tidak menjadi pembela ya satupun sengketa pilek dan tidak juga mencari-cari ya, karena bukan tipe saya cari-cari masalah, itu satu. Nah nantilah mudah-mudahan ada rezeki di pilkada, tetapi itu pun tidak saya cari-cari juga ya. Jadi saya ingin ber-YouTube saja ya. Yang kata Anda uangnya nggak banyak, memang dibandingkan menjadi lawyer ya enakan jadi lawyer ya. Tetapi kita kan segala sesuatunya itu bergantung kepada hati nurani ya. Ya mudah-mudahan ya segera terbentuk. Bang Refli, kalau bikin partai perlu modal besar nggak? Gimana cara menggait pemodal untuk operasional partai? Nah inilah susahnya orang. Orang selalu berbicara bahwa partai itu selalu modal besar. Kenapa? Karena semua orang ingin hidup di partai tersebut. Harusnya partai dihidupi oleh anggotanya. Kalau ini terbalik, ya.
partai bukan dihidupi oleh anggotanya, tetapi anggotanya mau dihidupi partai. Nah itu yang keliru, itu yang salah. Jadi kalau misalnya Anda memang ingin perubahan, ya Anda hidupi partai. Ya, kalau ada rapat-rapat, misalnya bawa makanan masing-masing tidak perlu disediakan, bawa minum masing-masing tidak perlu disediakan, kan begitu caranya. Sampai kemudian partai itu memiliki kemampuan yang besar. Tapi partai itu juga harus melakukan fundraising misalnya. Jadi lucu banget nih kalau setiap orang berbicara bahwa partai harus banyak uang. Ya itu karena partainya dibiayai oleh cukong. Nasdem dibiayai oleh katakanlah cukong. Demokrat dibiayai cukong. Kalau tidak dibiayai cukong, maka partai itu menjadi partai milik orang banyak. Nah, partai milik orang banyak itu tidak disukai oleh pemilik-pemilik partai sekarang. Mereka pengennya partai itu milik pribadi, kan begitu. Saya tidak membayangkan Perindo misalnya lepas dari Haritanu ya mungkin nggak jalan lagi, kan begitu. Karena orang yang bergabung itu orang yang tidak mau mencari apa ya, justru orang yang bergabung mencari penghidupan dari partai politik. Nah itu yang membuat partai itu menjadi tidak sehat gitu ya.